Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah tak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata. Di Amerika Serikat sendiri, albino termasuk kelainan langka, penyandangnya cuma 1 dari 18 sampai 20.000 orang. Bahkan, albinisme okuler jauh lebih unik lagi. Meski tidak tahu jumlah pastinya, para ilmuwan memperkirakan pemilik ciri tubuh ini sebanyak 1 dari 50.000 orang. Albinisme okuler memang cuma memengaruhi bagian mata sih, tapi warna kulit dan rambut penderitanya kemungkinan lebih pucat dari saudaranya. Itu pun tak mencolok kok. Sinar matahari terik bisa membuat 17-35% orang bersin loh. Fenomena ini disebut refleks bersin fotik dan dalam bahasa Yunani dinamakan bersin matahari. Jadi kemungkinan ada syaraf yang salah merespons refleks. Sinar mentari yang terik membuat pupil mata berkontraksi serta mengaktifkan membran hidung. Orang dewasa sangat jarang punya rambut cerah alami karena biasanya akan makin gelap seiring waktu. Mereka yang rambutnya tetap cerah biasanya tinggal di dekat kutub utara. Orang Bajo adalah suku nomaden yang hidup di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA yang langka, mereka bisa menyelam hingga 13 menit. Limpa mereka jauh lebih besar dari kebanyakan orang. Dengan ciri tubuh ini, mereka pun punya kelebihan genetik. Para pengembara laut ini memanfaatkannya untuk berburu ikan atau mencari benda di bawah air yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan. Mutasi gen tertentu bisa membuat tulang jadi super padat dan sulit patah, bahkan 3 kali lebih kuat dari tulang manusia rata-rata. Kulit mereka juga lebih sulit menua. Memang keren sih, tapi ada kelemahannya juga. Saraf di sekitar tulang dan otak akan tergencet saat tulang super kuat ini tumbuh. Umumnya, manusia punya 3 jenis sel kerucut di matanya. Sel ini membantu kita mengenali spektrum warna biru, merah, dan hijau. Berkat sel ini pula, kebanyakan dari kita bisa membedakan sekitar 1 juta gradasi warna. Tapi, lain halnya dengan tetrakromat yang punya 4 sel kerucut. Mereka bisa melihat hingga 100 juta gradasi warna loh. Anomali penglihatan langka ini lebih sering terjadi pada wanita. Dan uniknya, kebanyakan penyandang tetrakromasi tidak tahu kalau dunia yang mereka lihat jauh lebih berwarna daripada orang lain. Cuma sekitar 8% manusia yang punya pusar rambut berlawanan arah jarum jam. Jumlahnya bisa 1 atau 2. Kalau sampai 3, sangat jarang sih. Tapi memang ada kok. Meski ada yang menentang teori ini, sebagian peneliti mengklaim tangan dominan dan arah pusar rambut punya keterkaitan. Pusar rambut yang berlawanan arah jarum jam lebih cenderung dijumpai pada orang kidal. Kemungkinannya 5 kali lebih besar dari orang kinan atau tidak kidal. Dari 10.000 orang, cuma 1-5 di antaranya yang punya pupil unik. Seringnya terlihat seperti lubang kunci atau mata kucing. Kelainan ini disebut coloboma iris. Para ilmuwan meyakini kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik. Super taster merupakan jawarannya pengecap. Binti lidah mereka lebih banyak. Kamu tahu kan, itu loh tonjolan kecil mirip jamur yang tersebar di permukaan lidah. Organ ini diselubungi reseptor perasa, fungsinya menginformasikan jenis makanan yang kita asup menuju otak. Ciri tubuh khusus ini juga membuat mereka jauh lebih sensitif terhadap makanan tertentu, misalnya yang terlalu manis, pahit, atau asin. Mereka juga menghindari makanan pedas karena di lidahnya terdapat reseptor rasa sakit. Di seluruh dunia jumlahnya memang bervariasi, tapi umumnya 25-30%-nya termasuk pengecap super. 40-50% perasa rata-rata dan 25-30% tidak bisa mengecap rasa. Mereka kurang peka terhadap rasa. Kurang dari 1% manusia punya kelainan langka dextrokardia. Kelainan ini ditandai dengan jantung yang berada di rongga dada sebelah kanan, bukan kiri. Bahkan, semua organ dalam mereka terletak berlawanan arah loh. Meski hal seperti ini sangat jarang terjadi. Dari 10.000 orang, cuma 1-5 di antaranya yang punya kemampuan talam mutlak atau sempurna. Mereka bisa mengidentifikasi dan meniru nada lagu yang baru pertama kali didengar. Seringnya, kemampuan ini diwariskan dalam keluarga, serta lebih mungkin dialami oleh mereka yang sudah berlatih musik sebelum berumur 6 tahun. Dalam kisah Yunani kuno, makhluk yang bisa menyemburkan api dinamakan chimera. Wujudnya berupa kambing, singa, dan ular. Nah, kalau dalam kehidupan nyata, chimera adalah orang-orang yang punya 2 set DNA.
Menurut laporan para ilmuwan, jumlah kasus kimerisme pada manusia tidak lebih dari 100. Mutasi gen DEC2 membuat manusia bisa tahan melek setiap malam, tapi tetap bugar. Para penikmat tidur singkat ini tidak merasa kelelahan dan pantang kesiangan loh. Mereka terbiasa bangun subuh-subuh. Bagus dong, masa kalah sama ayam jago? Tapi, kelebihan ini cuma dimiliki oleh 5% manusia. Para ilmuwan dari University of California juga membuat penemuan menarik nih. Mereka menyatakan orang yang mengalami mutasi DEC2 akan lebih cepat menyelesaikan suatu tugas daripada para penikmat tidur normal. Wah! Marston Toe ditandai dengan jari kaki telunjuk lebih panjang dari jempolnya. Pemilik struktur kaki seperti ini cuma 3-22%, termasuk patung David karya Michelangelo dan patung Liberty. Tidak seperti kebanyakan populasi dunia, 1,5% orang punya satu garis di tiap telapak tangannya. Ciri tubuh ini lebih lazim dimiliki oleh kaum pria dan seringnya diwariskan secara genetik. Cuma 3% dari kita yang punya garis tangan berbentuk X di kedua telapaknya. Di banyak budaya, pemilik ciri tubuh langka ini dianggap berkepribadian kuat. 1 di antara 500 orang punya tulang rusuk serviks. Kita umumnya punya 24 tulang rusuk, 12 ruas di tiap sisinya. Tapi manusia beruntung ini punya 25 bahkan 26 ruas. Tulang rusuk yang berlebih ini sering ditemukan pada wanita. Posisinya ada di tulang leher, tepat di atas tulang selangka, dan ukurannya beragam. Ada yang tumbuh tidak sempurna, ada juga yang benar-benar memanjang. Tulang rusuk serviks seringnya tidak memengaruhi kesehatan, kecuali kalau sudah tumbuh terlalu panjang. Penderitanya akan merasa tidak nyaman. Maksimum cuma 50 orang yang bergolongan darah RH0. Saking berharganya, sampai dijuluki darah emas. Golongan darah ini bisa didonorkan ke resipien yang golongan darahnya langka, sehingga cuma bisa menerima RH0. Darah emas ini pertama kali ditemukan pada seorang wanita aborigin di Australia. Kamu punya lubang kecil di dekat telinga nggak? Kalau iya, berarti kamu unik. Jumlah pemiliknya cuma 5% di seluruh dunia loh. Di Amerika Serikat, kurang dari 1% warganya terlahir dengan ciri ini. Di Asia dan sebagian Afrika, jumlahnya sedikit lebih tinggi, mulai dari 4 hingga 10%. Ciri tubuh khusus ini seringkali diturunkan secara genetik, bisa terdapat di salah satu telinga atau keduanya. Kemungkinannya setengah-setengah sih. Bentuknya juga beragam, bisa berupa lubang tembus, lesung, lekukan, bahkan tonjolan kecil. Menurut salah satu teori, lubang ini merupakan atavisme yang mengingatkan kita pada era ketika semua makhluk hidup punya insang. Ada juga mutasi gen pada manusia yang membantu mengontrol tingkat kolesterol jahat. Gen menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang menekan jumlah kolesterol dalam darah. Tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 2-3% manusia. Sekitar 65% sidik jari kita berbentuk sangkutan, 30% lainnya lingkaran, dan cuma 5% sisanya berbentuk busur, baik busur biasa maupun prisma. Sekitar 35% manusia di dunia ini sangat beruntung karena tidak perlu tahu begitu nyeri dan risihnya saat gigi bungsu menembus gusi. Ya, mau gimana lagi? Mereka tidak memilikinya. Tiap tahunnya saja ada sekitar 5 juta orang apes karena harus mencabut gigi bungsunya. Sebagian orang punya lebih dari 1 deret bulu mata. Mutasi genetik ini bernama distichiasis. Penyandangnya punya bulu mata kedua di belakang baris pertamanya. Semua bulu mata tebal dan lebat ini memang terlihat cantik, tapi juga bisa membuat risih. Bahkan sebagian bisa tumbuh ke arah yang salah atau di bagian kelenjar minyak. Akibatnya, mata menjadi iritasi dan berair. Para ahli meyakini gen yang dimiliki orang Tibet berevolusi untuk menyesuaikan hidup mereka di tempat yang sangat tinggi. Dengan begini, mereka bisa beradaptasi dengan penurunan kadar oksigen yang terjadi secara drastis. Inilah mutasi evolusioner tercepat yang pernah tercatat pada tubuh manusia, berkembang selama sekitar 3.000 tahun.